Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya kelihatan bahwa hatinya udah kesel. Kelamaan nunggunya ibu, sampai panas pantatnya. Ada satu pantun saya ungkapkan kepada hadirin. Pohon nan rimbun, daunnya lebat, banyak buahnya, warnanya biru. Maafkan aku yang datang terlambat, sehingga hadirin lama menunggu. Bikin layang-layang dari kertas, terbang tinggi hingga ke angkasa. Yang nunggu dengan sabar dan ikhlas pasti akan dapat banyak pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatul afadil, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza yang saya ta'zimi, yang sama-sama dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya. Amin. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya, kuat imannya, bagus akhlaknya, istiqomah ibadahnya, barokah hidupnya, tentrem rumah tangganya, sholih sholihah putra putrinya, banyak rizkinya, banyak saudaranya, banyak amal sholihnya, banyak pahalanya, banyak hutangnya. Kok isek konangan? Tidak apa-apa, orang banyak hutang itu berarti masih optimis berumur panjang. Kan dia masih punya kewajiban untuk nyaur, punya kewajiban untuk melunasi. Maka berani hutang berarti dia optimis masih berumur panjang dan tidak ingin segera masuk surga. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita awali ngaji pada siang hari ini dengan berdoa. Doa itu iya doa apa ya? Doa itu ibadah. Doa itu perintah Allah. Kita sama Allah diperintah berdoa, maka hidup ini mari kita yang rajin
doa. Urip iki ayo sing sregep ndonga. Ayo tuh Bu jenengan nyauti ndonga yang semangat, oke? Ibu kalau ibu semangat, aku juga semangat. Tapi kalau ibu loyo, aku yo katut loyo. Kan aku tergantung kamu sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Ibu semangat ya. Nyaut doa gitu. Karena doa itu perintah Allah. Kita sama Allah diperintah untuk rajin berdoa. Maka hidup ini mari kita yang rajin doa. Mau melakukan apapun jangan lupa. Habis melakukan apapun jangan sampai ninggal. Punya hajat apapun harus pakai. Dikabulkan apa enggak dikabulkan, yang penting diijabahi atau enggak diijabahi itu urusan Allah. Kita yang penting rapatnya nyaut kok. Dituruti gak dituruti terserah Allah. Kita yang penting. Udah, bentar saya singgung dikit masalah doa, etika dan adab dalam berdoa, dengan satu harapan agar Bapak dan Ibu tidak putus asa, tidak berkecil hati ketika berdoa kepada Allah tapi doanya nggak dikabulkan. Ketika meminta kepada Allah tapi permintaannya nggak diturutin. Ini saya sampaikan di awal. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang hidupnya mengalami harjut nas, hari-hari judek nasional. Iya, banyak orang yang judek, ekonomi sulit, judek, anak menghadapi ujian, judek, nanti mendaftarkan anak masuk ke sekolah yang lebih tinggi, judek, nggak punya duit, judek, sawitnya kena, judek, ibu-ibu uang belanja kurang, judek, bapak-bapak dicelatu bojo. Oke. Harus kita bangun satu kesadaran bahwa tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Betul? Ada doa yang dikabulkan Allah, ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Betul? Kesadaran ini harus kita bangun agar kita nggak mudah stres. Bahkan tidak semua harapan, cita-cita dan keinginan bisa tercapai. Kenapa? Andaikan semua keinginan manusia tercapai, dunia ini malah ruwet. Coba dulu yang nyalon jadi presiden Indonesia 4 pasang. Andaikan semua tercapai, semua jadi, masa Indonesia presidennya 4? Ruwet. Halo? Maka ada yang tercapai, ada yang enggak. Ono sing keturutan, ada yang gagal. Karena kalau keturutan semua malah ruwet. Ada 2 orang penjual. Yang satu jualan bakso, satunya jualan es. Sama-sama pengen laris, tempatnya berdampingan. Si penjual bakso kepengin laris, dia kepingin hujan rimis-rimis. Kan kalau hujan rimis-rimis, bakso laris. Sementara penjual es di sampingnya kepingin panas, terik. Kalau panas kan esnya laris. Lah kok umpama keturutan karo, ruwet, malaikate bingung. Siji pakai payung, siji godanan. Halo. Dulu ibu, waktu aku masih muda, cewek-cewek yang seneng sama aku banyak. Memang sih aku nggak begitu ganteng, tapi tahu kenapa banyak suka yang naksir. Andaikan semuanya keturutan, aku sing bingung. Yang naksir sama saya misalnya 100, semuanya keturutan, berarti istri saya 100, ngalang-ngalai yang subur, ruwet. Maka ada yang keturutan, ada yang enggak. Yang keturutan cuma 1, istri saya. Yang lain enggak keturutan, dan yang lain semuanya kecewa karena tidak berhasil mendapatkan saya. Kok gak enak sih guyune sampean. Coba ambil hikmahnya ibu. Misal ibu masukin anak kuliah ke fakultas yang dianggap bonafit, yang dianggap unggulan, tapi nggak diterima masuk. Ibu jangan susah, ambil aja hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nanti akan ketemu. Oh, alhamdulillah, anak perempuanku nggak keterima masuk ke fakultas itu. Andaikan dia bisa diterima masuk di fakultas itu, payah.
Kan di situ nggak boleh pakai jilbab. Di situ pakai roknya harus ketat, mini, cukur nganti mepet selahangan. Nanti anak akan terbiasa berpakaian seperti itu. Atasan melefet, you can see. You, kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat. Emang kelihatan semua. Kalau perlu disempurnakan, you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Kalau udah pakaian kayak gitu, beli aneh ini Pak, fruwet, montok-montok kiwa tengen. Yang kanan Bromo, yang kiri Galunggung. Subhanallah Bu, saya ini udah kadung dipanggil kiai, masih muda lagi. Nek tepak kelihatan perempuan yang pakaiannya gitu Pak, saya itu ya seneng. Maksudnya seneng nasihatin. Kalau dinasihatin nggak bisa ya didongakno. Bener Bu, kalau kelihatan seperti itu aku ndonga, ya Allah, muga-muga dicoloti kirik nanti kerayah. Karuan resik yang modelnya. Halo. Rapati direken aku. Mari sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Qur'an untuk landasan berpijak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang muni Allah mek wong limo. Yang 5 bilang Allah, yang 600 ngowo. Ibu, agar supaya kalian tidak merasa putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan, dan agar kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Kalau berhasil jangan bangga, kalau gagal jangan ngersula. Dan ngersula ini bahasa Indonesia nih oh. Yang ngersula. Kan sekarang banyak orang yang mudah ngersula. Urip sik dike melarat sithik nu sambate ndak karuan. Yo trane yo bareng. Iko kok iso nggawe omah apik, tuku kendaraan apik. Duwite akeh awak dhewe kok melarat. Ini jane Gusti Allah lali apa piye? Karuane ra sanggup dadi Gusti Allah mbok nang prei. Apa malaikat sing tugas ngandum rezekiku salah alamat apa piye? Halo. Halo. Gini Bapak Ibu. Misal itu umpama. Umpama itu ya misal. Misal itu iya umpama. Boleh. Mohon kiranya Kiai nyampaikan dakwahnya dengan bahasa Indonesia. Ini berarti orang Jawanya cuma sedikit. Oke. Oh, orang Jawanya tamu cuma sedikit. Oke. Tapi sebenarnya jujur untuk berbahasa Indonesia dengan baik saya kurang kulina. Oh nyatane pakai Jawa menyek. Oke, saya pakai bahasa Indonesia, tapi mohon maaf kalau pakai bahasa Indonesia murni biasanya agak kaku ceramahnya, kurang begitu luwes. Jadi sekali-kali dicampurin dengan bahasa Jawa. Saya sadar karena orang Jawa di sini tamu, tapi masih kelihatan praen Jawa bisa tetap kotor. Meskipun banyak sekarang sudah hilang Jawanya, wis dadi gibas kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Misal Bapak Ibu berdoa, udah lama berdoa kepada Allah, udah lama memohon sesuatu kepada Allah, dan udah memenuhi syarat-syaratnya doa, tapi doanya nggak segera dikabulkan sama Allah, permintaannya nggak dipenuhi sama Allah. Jangan bersedih, jangan kecewa, jangan putus asa, lebih-lebih suudzon ke Allah. Tidak segera diabulkan doa Bapak Ibu bukan karena Allah benci, tidak segera dituruti permintaan Bapak Ibu bukan karena Allah benci, enggak. Kadang sebaliknya,
Saking sayangnya Allah kepada bapak ibu, saking cintanya Allah kepada bapak ibu, maka doanya nggak dikabulkan, maka permintaannya nggak diturutin. Mestilah bantah. Mosok. Kalau cinta kok nggak diturutin, ibu? Cinta itu kan nggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Nurutin terus. Kadang-kadang itu bukan karena cinta, tapi karena benci, ngelulu bahasa Jawanya. Nggak nurutin, belum tentu itu karena benci. Kadang-kadang karena cinta. Oke, tak kasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh biasanya sulit memahami. Soalnya sampean-sampean kan nggak begitu cerdas. Kan kelihatan wajahnya wajah-wajah gak pati cerdas. Halo. Makanya harus banyak dikasih contoh, banyak dikasih gambaran. Langsung dituruti belum tentu karena cinta, kadang-kadang karena benci. Nggak segera dituruti belum tentu karena benci, kadang-kadang justru karena cinta. Oke, saya tanya, tolong dijawab yang kenceng. Ibu cinta ke anaknya apa enggak? Bapak-bapak cinta dengan putranya apa enggak? Oh, ganteng-ganteng bisu. Diulang, ibu cinta ke anaknya apa enggak? Bapak-bapak cinta ke anaknya apa enggak? Pasti namanya orang tua cinta ke anak, pasti namanya orang tua sayang ke anak. Kalau ada orang tua yang enggak cinta anak, itu orang tua gendeng namanya. Ibu bapak pasti cinta ke anak. Sekarang saya tanya, misal ibu bapak punya anak masih kecil, masih 6 tahun atau 7 tahun, minta ke bapak ibu untuk dibeliin sepeda motor gede, ibu kira-kira dibelikan apa enggak? Bapak-bapak kira-kira dibelikan apa enggak? Kenapa enggak dibelikan? Oh, enggak ada duit. Bukan karena enggak ada duit, ini masalahnya duit ada, bro. Enggak kayak sampean enggak pernah pegang duit. Duit ada, anaknya sendiri minta dibeliin sepeda motor, kok enggak dibeliin? Apa karena ibu benci sama anak? Apa karena bapak marah benci sama anak? Enggak, justru karena bapak ibu sayang ke anak, cinta ke anak, maka enggak diturutin. Kalau diturutin bahaya. Anak masih kecil, umur 7 tahun, minta dibelikan sepeda motor, dibeliin bener sama orang tuanya. Ini orang tua enggak cinta anak, enggak sayang anak, mencelakakan anak namanya. Dibeliin bener, dinaikin nama anak di jalan raya, kenceng, banter, gas, tarik pol, modar anakmu. Maka permintaan anak nggak dipenuhi, nggak diturutin orang tua, bukan karena orang tua benci, tapi karena orang tua cinta. Understand? Paham? Maka bener, saya mohon dengan sangat bapak ibu yang sadar, sabar, ikhlas. Umpama bapak ibu udah lama berdoa ke Allah minta kaya, tapi nggak diturutin sama Allah, gak suge-suge, pancet melarat, itu tandanya bapak ibu dicintai sama Allah. Kok nggak dijadikan kaya? Padahal udah lama berdoa dan meminta ke Allah agar dijadikan kaya, tapi pancet miskin. Itu tandanya bapak ibu dicintai Allah. Sebab, halo, misal orang yang model seperti bapak ibu kok dijadikan kaya, bahaya. Andaikan sampean dikasih duit banyak, dijadikan kaya, sampean malah ndak kuat. Keberkahan dunia tambah mencret. Jadi pasis melarat-melarat ngono iku. Oleh karena itu, nikmatilah kemelaratanmu, oke? Selamat menikmati hidup kere. Duh, sampean kalau dijadikan kaya bahaya. Oh, sampean masih miskin aja pelitnya minta ampun. Apalagi nanti kalau udah kaya, nggak ngaku kalau pelit, nggak ngaku kalau kikir. Coba saya tanya, tolong dijawab yang kenceng, ibu, banyakan mana ngeluarin zakat mal sama zakat mall? Kalau lagi ke mall bawa duit kecil apa duit besar? Kalau lagi ada kotak amal dikasih duit yang kecil apa yang besar? Terima kasih atas kejujuranmu. Halo. Sebaliknya, misalnya bapak dan ibu berdoa ke Allah
Begitu berdoa langsung dikabulkan nama Allah doanya. Begitu meminta langsung dipenuhi permintaannya sama Allah, langsung diturutin permintaannya sama Allah. Jangan keburu bahagia, jangan keburu merasa senang, jangan gembira dulu. Langsung dikabulkan doa Bapak Ibu. Belum tentu itu karena Allah cinta, belum tentu itu karena Allah sayang. Kadang-kadang sebaliknya, Allah benci, udah langsung tak kasih biar diem, biar pergi dia. Paham nggak? Iki nek gak dikei umek kae. Makanya langsung dikasih biar diam, nyengkre. Rati reken. Saya ngomong ini nggak ngawur. Saya ngomong nggak ngawur, ada dasarnya. Tolong diperhatikan. Dalam sebuah hadis qudsi ada satu riwayat, Bapak, dulu ada orang, sekarang juga ada orang. Mumpung belum dibantah, kan kelihatannya ada yang mau bantah sana. Kalau saya cerita dulu ada orang, sekarang juga ada orang. Makanya tak duluin biar gak dibantah. Udah gak usah pakai dulu. Ada orang, gak usah dulu, biar gak bisa dibantah. Ada orang baik dia, ahli ibadah, ahli tafakkur, ahli tazakkur. Subhanallah, ibadahnya ke Allah luar biasa. Bagus dia ibadahnya ke Allah. Ahli zikir, ahli taqarrub, muamalah dengan sesama manusia juga bagus dia. Udah lama dia berdoa ke Allah, memohon sesuatu ke Allah, doanya nggak segera dikabulkan nama Allah. Padahal dia bagus orang, ahli ibadah. Malum orang Bojonegoro, Jawa Timur. Kalau sini kampungnya apa namanya? Pulau Mentaro. Oh, Pulau Mentaro. Oke. Saya ulang. Ada orang baik, ahli ibadah, ahli zikir, ahli tafakkur, ahli taqarrub. Udah lama dia berdoa ke Allah, memohon ke Allah. Tapi aneh, doanya nggak segera dikabulkan nama Allah. Padahal dia orang baik. Di sisi lain, ada orang yang nggak pating genah. Sorry, saya ngomong gak pating genah karena nyodeng merono, karena kelihatannya sebelah sana yang banyak. Orang pokoknya dia suka judi, juga sabung ayam, suka togel, suka udah gak usah diceritain banyak-banyak, mau sampai nyawis kulino ya. Begitu dia berdoa ke Allah, langsung dikabulkan doanya sama Allah. Begitu dia meminta, langsung dikasih sama Allah. Para malaikat sampai protes. Kan malaikat itu kadang-kadang berani sama Allah, kadang-kadang malaikat itu berani protes sama Allah. Orang Allah mau bikin manusia aja, Allah mau menciptakan makhluk yang bernama manusia, diprotes sama para malaikat. Betul apa enggak? Sampean karo ya wis ngomong betul ngono, aku ben seneng. Wis gak sumeng nang aku ngene gak diretono. Meskipun Bapak Ibu nggak ngerti, tolong bilang betul gitu biar saya lega. Allah mau bikin manusia jadi protes sama malaikat, betul nggak? Nah, itu ceritanya ada dalam Al-Quran. Surat apa? Ayat berapa? Nggak tahu kok bilang betul. Katanya suruh ngomong betul. Ini loh wataknya orang Indonesia. Betul. Padahal belum tahu itu gendah apa enggak, itu jurus apa enggak. Betul. Apalagi kalau lagi ada kampanye, habis dikasih duit, betul. Halo, itu ceritanya kan. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk baru, namanya manusia, tak jadikan khalifah di bumi, tak serahin ngatur dunia." Malaikat sama protes. Qalu
وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Ya Allah, kenapa harus manusia yang dijadikan khalifah di bumi, yang diserai ngatur dunia? Toh manusia suka bikin kerusakan dan manusia suka menumpahkan darah. Emang bener sih? Manusia kan yang bikin kerusakan. Rusaknya dunia, rusaknya alam, bukan makhluk yang lain, tapi manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulahnya manusia. Kambing merusak tanaman, paling 5 ikat, 7 ikat udah. Cari wong Jawa orang tekem, tolong tekem, 5 tekem, 7 tekem wes. Yang ngerusak tanaman hektaran itu kan kambing-kambing yang pakai celana. Binatang yang paling buas adalah harimau, betul? Sampai harimau dapat gelar yang mengerikan, The King of Alas, Raja Hutan. Nah, aku gak tahu bahasa Inggrisnya alas, tapi nggak ada ceritanya harimau menghabisin kayu di hutan, nggak ada. Yang ngabisin kayu di hutan itu harimau yang pakai geraji, pakai senso. Kadang harimaunya pakai seragam lagi. Oi, bukan hanya lingkungan yang dirusak manusia, tubuhnya sendiri juga dirusak. Kadang saya prihatin, ngenes kalau lagi ngelihat remaja-remaja kita, rambut udah bagus-bagus rapi, di model kayak buntutnya tikus. Nanti belum lagi dicat, banyak merah, hijau, kuning, jebrak-jebrak gitu. Telinga sapi api buntu rapet, ditende, dilubangin, centeli peleke becak. Anallah, nanti sekujur tubuh penuh tato, apa aja nggak digambar di tubuhnya. Dodo, gambarnya tekek. Lengan kanan kiri, ini gambarnya kalajengking sama kecoa. Belakangnya sini buaya. Perut ulo, wetenge lo gambari ulo, ular ada ke bawah, kepalanya ya di bawah itu. Tim kita, saya sudah sering sampaikan kritikan remaja-remaja kita kalau mau gambarin tubuh, mau gambar-gambar yang islami, yang bernuansa religi, dada gambar masjid yang besar, tinggi, kasih menara, menaranya sampai ke hidung sini. Ditanya sama orang, Dek itu masjid mana Dek? Istiqlal ini Pak. Lengan kiri kanan gambar tasbih, ini ahli wirid, ahli dzikir, gitu loh. Punggung mimbar khutbah, perut gambari beduk yang besar dicat hitam. Kalau ditanya orang, Dek beduknya apa? Ya ini pakai lulangnya sapi Australia, makanya hitam. Orang tanya lagi, Dek beduknya besar terus tabuhnya mana Dek? Ini bawahnya beduk, ini tabuh ini. Ini juga besar juga hitam. Halo, jangan jembek, aku ngerasa no. Bukan hanya luarnya yang dirusak manusia, dalamnya juga dirusak. Ibu bapak, miras, minuman, namanya aja minuman keras, keras bener, ngerusak bener. Itu disiramin ke tembok, pecah-pecah tuh tembok. Gitu dimasukin ke perut, dimasukin ke usus. Apa nggak merusak tubuhnya sendiri? Baru-baru ini Bapak Ibu ada 7 remaja mati semua karena mendem berjamaah. Yang diminum itu subhanallah, minuman keras cap kontol, dicampur cap topi mereng, dikasih spiritus, kasih autan, masih dioplos sama oli top one. Ya mungkin larinya biar kenceng dia. Manusia suka menumpahkan darah, suka bermusuhan, suka bertengkar, suruh damai, suruh rukun, susah. Ini perlu disampaikan. Halo, halo. Rapati direken aku. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan Engkau ya Allah, selalu memahasucikan Engkau ya Allah. Malaikat merasa lebih layak.
Atas protes malaikat ini Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, ketahuilah sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Ini gitu juga menyikapi dua orang yang berdoa tadi. Satunya ahli ibadah, udah lama berdoa tapi nggak segera dikabulkan nama Allah. Yang satu ahli maksiat, begitu berdoa langsung dikabulkan nama Allah. Malaikat protes, ya Allah, ada apa malaikat? Ini ada perkara yang menurut saya nggak adil, saya nggak paham. Urusan apa malaikat? Ini ada dua orang berdoa, satunya ini orang baik, dia ahli ibadah, udah lama dia berdoa, tapi kenapa nggak segera dikabulkan doanya? Udah lama dia memohon kepadamu ya Allah, tapi kenapa nggak segera diturutin permintaannya? Sementara yang satu ini orangnya ahli maksiat, begitu dia berdoa kok langsung dikabulkan, begitu dia meminta kok langsung dikasih. Ini gimana Allah, kok nggak adil? Kata Allah, malaikat, itu urusanku pribadi, itu hak privasiku, itu pakai kode PIN malaikat. Yang tahu kode PIN-nya cuman aku. Kalau kamu pengen ngerti, tak kasih tahu. Ini memang orang baik, dia ahli ibadah. Aku tahu dia orang Bojonegoro, Jawa Timur, ini bagus. Dia udah lama berdoa kepadaku, tapi nggak segera aku kabulkan. Udah lama dia meminta, tapi nggak segera tak kasih. Bukan karena aku benci sama dia malaikat, karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, aku seneng. Ketika dia mendekat ke aku, ketika dia berdoa, menangis, terseduh-seduh, dia, ya Allah ya Karim, minta ke aku senang. Ketika dia berdoa sambil menangis, aku senang. Tak nikmati orang memang aku senang, maka tak biarin, gak segera tak kasih. Ini kalau langsung tak kasih, dia diem nanti berhenti, gak mau doa lagi, aku kehilangan. Maka tak biarin aja. Nanti belakangan tak kasih yang gede, dayel, lego. Satunya ini orang tak kena, dia ahli maksiat, begitu berdoa langsung tak kabulkan, begitu minta langsung tak kasih. Bukan karena aku cinta, bukan karena aku senang, karena aku benci, karena aku belemet. Maka langsung tak kasih, biar pergi dia. Kalau udah dikasih kan pergi, diem. Potongannya koyak sampean. Kapan durung dikei umek kan? Halo. Oke, ini kelihatannya masih belum bisa dipahami kalau nggak dikasih contoh realita kehidupan. Emang susah ngomongin orang yang nggak begitu cerdas. Oke, realita kehidupan Bapak. Misalnya Bapak, halo. Ini gambaran tadi Bapak. Misalnya waktu sore habis asar, Bapak lagi nyantai duduk di teras rumah, merokok, ambil ngopi. Kebetulan hobinya sama dengan saya, ngopi, rokok. Kalau cuma air putih nggak hobi saya. Enteng nyuguhi jadi mau banyu putih. Halo, ini tadi saya berangkat udah pagi Bapak, jam 7:30 saya berangkat sana dari Sidomukti, Kecamatan Dendang. Dari sana mertua saya rumahnya di sana. Saya berangkat pagi, udah agak cepet-cepetan nih, kita nggak sarapan dulu. Saya mikir masa nanti sampai sana pasti dikasih makan dulu dah, kan jarak tempuhnya panjang, waktunya lama. Ternyata sampai sini nggak dikasih makan. Begitu datang langsung suruh naik. Salahnya telat kamu sih menunggu. Orang saya jaraknya jauh. Acara saya ngaji bukan cuma di sini Bu. Ya makasih. Oke, Bapak misal ini Bapak, halo. Sore hari, habis asar menjelang maghrib, Bapak lagi nyantai, duduk di teras rumah, ngopi sambil merokok. Terus ada pengamen Bapak, yang ngamen ini perempuan, masih muda, cantik. So kayak apa-apanya saya kawenceng kabeh. Sikil-sikilane barang api, bodine ku. Bapak, wajahnya ayu dia, senyumnya manis menawan, lirikan matanya tajam menusuk kalbu, bibirnya merah delima, pipinya kayak apel Australia, biji matanya kayak anggur Amerika. Wis gampangane raine kaya pasar buah.
Kesewen ngitung siji-siji. Emang cantik bener dia, suaranya merdu, lagunya enak. Bapak seneng banget ngelihat sambil kier-kier, ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Terus diluk-diluk ngelek itu, kelekuk. Saking senengnya, brengose sampean nganti kelotekan klabe. Bapak, aku nanya bapak, orang ngamen kayak gini, kira-kira langsung bapak kasih duit, apa ditunggu sampai lagunya selesai? Hah? Yang jaluk imbuh barang apa tamam. Minta tambah, bukan hanya sekedar ditunggu sampai nyanyi selesai. Minta tambah, kalau perlu ditebas sak wong-wong ya. Udah, nggak usah ngamen kemana-mana, sini aja sama mas. Beres. Bapak itu minta duit, kenapa nggak langsung dikasih? Apa karena bapak benci? Apa karena benci sama dia? Enggak, ya karena seneng. Makanya dibiarin aja nyanyi selama-lamanya. Biar dia nyanyinya panjang, lagunya lama, dinikmati, orang seneng. Nah nanti belakangan kasih yang gede, dayel, lego, kurang gede, wekmu kayak no. Jadi nggak segera dikasih, bukan karena benci, tapi karena sayang, karena seneng. Terus besok bapak ada pengamen lagi, perempuan tapi udah tua. Bapak pengamen yang kayak gini, kira-kira bapak ditunggu sampai nyanyi selesai atau langsung kasih duit? Ya nggak terima langsung, nggak oleh nyanyi barang ngono. Nggak usah nyanyi, nih duit, pergi sana. Kenapa langsung dikasih? Apa karena bapak cinta? Apa karena bapak seneng? Enggak, karena belenek. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, meskipun demikian Bapak Ibu, etika orang berdoa itu harus mantap, yakin bahwa doa dikabulkan Allah. Tidak boleh ragu. Orang doa itu tidak boleh ragu. Nabi berpesan, ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah, minta apapun kepada Allah, dan kalian harus meyakini bahwa doa kalian dikabulkan nama Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai, tidak yakin. Ayo kita ambil pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu. Pertama, ud'allaha, berdoalah kalian kepada gak nyaut. Ngomong Allah cek abote sih Pak. Ini masih hidup sampean ngomong Allah aja berat, apalagi nanti kalau udah sekaratul maut. Hei, ayo bilang Allah. Telat. Berdoa hanya kepada, tidak boleh berdoa kepada selain. Meminta apapun hanya kepada, gak boleh meminta kepada selain. Mohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada, gak boleh mohon pertolongan dan perlindungan kepada selain. Nanti termasuk asyirku fisti'anah, syirik di dalam mohon pertolongan dan perlindungan. Bukankah kita udah berjanji, ikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita kepada Allah, ikrar kita kepada Allah. Tiap hari kita baca ikrar itu minimal 17 kali. Kapan? Ketika sholat. Kan sholat maktubah, sholat fardu itu sehari 5 kali. Meskipun masih banyak warga sini yang sholatnya 5 hari sekali. Ini kelihatannya dia juga datang kok. 5 kali sholat itu kalau dihitung jumlah rakaatnya 17. Betul? Di setiap rakaat ada rukun yang harus kita baca, namanya suratul Fatihah. Kalau Fatihahnya 17 kali, berarti ada ikrar kita baca di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, mengabdi dan beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Halo?
Berarti mohon pertolongan, mohon apapun hanya kepada Allah. Sekarang masih banyak orang yang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Oi, Jakarta rame tuh, iyyaka na'budu wa yang subur nasta'in. Halo, gak direken aku. Pokoknya minta apapun hanya kepada Allah. Nggak boleh minta kepada sesama makhluk, sesama manusia. Nanti syirik. Termasuk ibu-ibu, kalau minta duit belanja langsung ke Allah. Nggak boleh minta ke suami, karena suami juga manusia. Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Sek, diurus. Tenang Pak, tak rewangi Pak. Halo. Minta apapun hanya kepada Allah. Nggak boleh minta kepada sesama makhluk, nggak boleh minta kepada sesama manusia. Syirik namanya. Jadi ibu-ibu kalau minta duit belanja langsung ke Allah. Nggak boleh minta ke suami, kan suaminya juga manusia. Bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Saya Pak, Amit. Saya tak garap bojone sampean Pak. Amit Bang, ikhlas nggih. Tak garape bojo sampean dilu ae. Ibu, suami ibu manusia apa enggak? Kok enggak setuju? Ibu yang enggak setuju berarti ibu enggak mantep sama Allah. Berarti ibu enggak yakin ke Allah. Ibu mantep yang Allah enggak? Ibu yakin ke Allah enggak? Kok enggak setuju? Pak, yuk gak kira keturutan. Tekon di dalane njaluk duit nang ngene Gusti Allah, ngantek gepeng ngile ora kira keturutan. Panang njaluk duit nang ngene Gusti Allah iki duit mau ditangkep. Sorry Ibu. Perhatikan saya, pasti keturutan, pasti dikasih. Pokok Ibu mantep, asal Ibu yakin dan Ibu tahu teorinya. Ibu, mbok kok ana sing ngomong kae. Halo. Panas. Salah ya. Udah panas donya sik panas neraka, Pak. Udah enggak usah umek, diem. Halo. Sembuh. Kalau yang di depan aja kayak gini apalagi yang belakang. Orang yang di belakang itu apa kata yang di depan, betul? Yang dipimpin itu apa katanya nggak bener apalagi yang dipimpin. Woi. Halo. Ibu asal Ibu mantep, sembuh umek dewe-dewe. Udah Pak, biarin Pak panas ben, saya nomburi yo panas kok. Halo. Udah biarin. Nanti saya juga kepanasan ini kalau mataharinya terus ke sana. Halo. Ibu mantep, Ibu yakin pasti dikasih sama Allah. Tapi Ibu harus ngerti teorinya. Kalau nggak ngerti teorinya ya nggak keturutan. Gimana teorinya? Ibu dengerin, tak kasih tahu, praktekkan, pasti keturutan nanti. Minta duit langsung ke Allah. Minta duit belanja langsung ke Allah. Ibu kalau minta duit belanja ke Allah, caranya Ibu duduk di samping suami. Minta duit ke Allah yang kenceng, deketin ke telinga suami. Petno kupinge bojomu. Ya Allah, saya minta duit untuk belanja ya Allah. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa belanja ya Allah. Nanti suami saya nggak ngemplok ya Allah. Enggak lah keturutan. Pasti suaminya meringis. Ya minta berapa nih? Harus mantep. Halo. Yang mantep, yang yakin. Berdoa itu perintah Allah, betul? Yang nyuruh doa siapa? Yang nyuruh doa siapa? Yang nyuruh minta siapa? Allah sendiri yang nyuruh. Orang kita tinggal minta, apa repotnya sih? Minta terus. Allah itu kalau ada orang berdoa, kalau ada orang minta, seneng banget. Semakin sering dia minta, semakin seneng Allah ke dia. Allah itu semakin sering dimintai, semakin seneng. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau sering-sering dimintai, bosen. Nggih Pak nggih? Ibu-ibu denger, maka jangan terlalu sering minta, Ibu. Pikirannya mesti tekan kono. Loh,
Uang iku nek gelek-gelek dijaluki bosen, lama-lama muring-muring. Nggih Pak nggih? Ngono kono sing ana sing bantah wong Jawa. Ya ndelok-ndelok jaluke. Ora usah ndelok-ndelok njaluk apa ae, minta apapun kalau terlalu sering bosenin. Coba Bapak punya teman suka minta rokok, sering banget tiap ketemu minta rokok. Ya sekali, 2 kali, 3 kali dikasih, 4 kali mulai bosen, marah. Ketemu, Mas, minta rokoknya Mas, kasih, buka. Ketemu lagi, Mas, minta rokok Mas, kasih lagi. Ketiga, Mas, minta rokok Mas, kasih lagi. Ketemu keempat, mulai marah udah. Mas, minta rokok Mas, minta terus. Kepengen rokok, tuh kenal pot ini muter. Itu juga keluar asap tuh. Dipikir bukan duit apa? Kalau Allah enggak? Halo? Kalau Allah enggak? Rewel mungkin nih ada. Belum saatnya, nanti kalau udah saatnya dibahas. Tenang aja sih ta. Nek nyangone lo piro sih cek rewel ya. Halo. Tolong diperhatikan lagi. Belum saatnya, nanti sampai Joko khawatir. Aku seru karepe. Hanya kalau ngundang kiai ceramah, enggak usah banyak permintaan. Kiai itu wis ngerti. Nontok potongannya masyarakat model piye itu wis paham. Makanya aku paling enggak seneng. Kiai, ini nanti gini, masyarakat itu gini. Wis seru. Apalagi ada nanti tolong dibahas ini ya. Soalnya masyarakat sini gini. Itu biasanya wong rewel, malah dia itu orang yang resek biasanya. Iya, kalau saya ngaji di mana-mana ada yang ngomong, "Yai, sini itu masyarakatnya gini, antar pemimpin begini." Pasti saya usul itu malah sing resek. Soalnya kalau orang nggak resek, nggak kakean komentar. Biasanya seperti itu. Loh, saya sudah sering menengeri. Ya meniteni. Orang saya ceramah itu keliling dunia kok bisa. Orang terima nangkene tok, apa ngadep wong burek-burek ngene. Nyantai banget tau. Biar andekan tadi ditinggal buyar, pulang aku nggak susah. Mesti ngundang ya ora wong kene tok ya. Halo. Udah nanti tak singgung, masalah apapun tak singgung secara umum. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, ibu yang mantap, doa Allah itu seperti itu. Semakin sering diminta, Allah semakin senang. Bahkan Allah itu pangkatnya paling tinggi, derajatnya paling mulia, gelar, titel, jabatan tidak ada tandingannya. Itu Allah dipanggil julukannya tidak marah. Ya Jabbar, ini tadi baca Asmaul Husna, julukan Allah. Bahasa Jawanya wadanane Gusti Allah. Gusti Allah diwadani enggak serangan Pak, enggak marah Pak. Dipanggil julukannya ya Mutakabbir, Allah biasa enggak marah. Ya Musawwir, biasa enggak marah. Dipanggil julukannya Allah enggak marah. Ayo coba manusia. Manusia itu baru jadi apa? Apa? Nggak enak mau bilang apa itu nggak enak. Apa? Nggak enak baru jadi apa? Itu dipanggil julukannya pasti marah dia. Baru punya pangkat apa? Nggak enak Bu mau nyebutin Bu. Itu Masya Allah dipanggil julukannya pasti dia marah. Iya kalau jabatannya tinggi, orang jabatan juga baru apa? Coba kalau nggak percaya, ada orang gemuk panggil julukannya, truk. Dia lagi lewat, celup, sampai senggai, awas, ada drum lewat nih, marah pasti. Atau misal ada orang hitam, yo ireng temen, sak kampung setuju kabeh, ra usah musyawarah, ancen ireng sak untu-untune. Zaman wadani, black, pasti marah. Maka jangan pernah manggil dengan julukan. Karena Al-Quran juga mengatakan wala tanabazu bil alqab, jangan kamu panggil julukan dengan mengenyek. Apa mengenyek? Lebih-lebih antara suami istri, jangan. Ibu misal ibu punya suami, maaf kepalanya botak, misalnya jangan sekali-kali panggil julukannya. Mau ke pasar tak botak, anterin ke pasar tak botak, ngamuk bojomu. Bapak juga gitu, misal punya istri kecil, pendek, jangan sekali-kali panggil nyil. Udah masak belum? Udah mateng belum? Ojo. Halo.
Bukankah Rasulullah sudah mencontohkan ya Humaira, itu panggilan mesra beliau kepada istri, wahai si merah delima. Itu Rasulullah mesra panggilnya. Hui, panggilnya gitu. Bahkan Nabi berpesan, wahai para suami, panggillah istrimu dengan panggilan terbaik, layani istrimu dengan pelayanan terbaik. Kalau memang wajahmu bukan wajah yang baik, serupane gak payu digadekno, nyelok bojo gak mesra blas ton. Nah, ndak genah. Halo, Allah pangkatnya paling tinggi, derajatnya paling mulia, gelar titel gak ada tandingannya. Itu Allah dipanggil langsung nama, Allah gak marah, langsung dipanggil nama. Allah itu kan langsung nama, jabatan gak katut, titel gak diikutin, pangkat gak diikutin, langsung panggil nama Allah. Padahal titelnya paling tinggi, jabatan paling tinggi, ada tandingannya. Manusia baru jadi bohopo, itu nggak dipanggil titelnya, ngamuk dia. Baru punya pangkat bohopo, nggak dipanggil pangkatnya, marah dia, kadang-kadang nggak mau noleh. Iya kok tinggi jabatannya, orang jabatannya juga baru bohopo. Sorry, terpaksa saya mencontohkan. Tapi maaf, ini hanya fiktif dan rekayasa belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, kadang orang baru jadi RT, panggil namanya langsung marah dia. Min, marah, min. Kamu nggak tahu siapa aku? Pak RT. Panggil Pak gitu nggak bisa. Pak, min kayak. Itu baru jadi RT. Maaf, ada orang udah berangkat haji, pecinya udah putih dia. Udah berangkat haji, itu nggak dipanggil Pak Haji, marah dia, kadang nggak mau noleh. Diundang hajatan nama tetangga, pakai amplop, di undangan langsung tulis nama, tanpa dikasih titel H, marah dia. Aku udah haji nggak dikasih H, ada nggak? Nah itu namanya Haji Muhyiddin ya itu. Akan delok TV jadi. Halo. Ada guru misalnya namanya Pardi, umpama. Iya, wes mbok Pardi gak ngurus aku. Misalnya ada guru namanya Pardi, dia ngajar ke sekolahan, ketemu muridnya, disapa sama muridnya, tapi gelar guru, titel guru nggak dikatutno, langsung panggil namanya. Cari muridnya, di Pardi mau ngajar di. Kok ngajar terus di Pardi, libur di sekali-kali. Ngamuk pasti. Atau ada orang tua umpama namanya Wiji, punya anak mau berangkat sekolah. Halo, kalau manggil minta duit dia langsung panggil nama, nggak usah kasih bapak, nggak usah kasih ibu, langsung panggil si Wiji, minta duitnya si Wiji. Ngamuk. Saya aja gak gitu kok. Saya kan udah kadung dipanggil kiai, entah kiai bener apa enggak. Ya paling yakin gae paling. Tapi mending aku dipanggilnya sampean-sampean. Misalnya saya mau berangkat pengajian, ketemu murid saya, ketemu santri saya dipanggil langsung nama. Anwar Zaid mau pengajian, entak tapui lambene. Kalau Allah enggak, subhanallah, Allah itu tawadhu ternyata. Halo, luar biasa, itu akhlaknya Allah. Maka sampai Nabi berpesan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian, berperilakulah kalian sebagaimana perilakunya Allah. Tapi jangan sampai salah. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, enggak. Allah itu sifatnya mukhalafatun lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un. Enak ya apa ngopi no kene. Serak dunung. Ini diterusin apa enggak ngajinya? Kalau terusin diem, nggak usah umek kayak. Udah 1 jam lebih aku ngaji ini. Halo. Lebih-lebih hidup di zaman sekarang yang banyak orang mengatakan ini zaman udah akhir. Kata orang kuno dulu, orang Jawa bilang wolak wali ing zaman. Artinya zaman sekarang sudah kebalik semua. Aturan-aturan udah kebalik.
Yang bener disalah-salahin, yang salah dibener-benerin. Aku ngomong pakai logat Jakartaan, bisa dimengerti apa enggak? Bisa. Kalau orang sini kan bisa. Kenapa ya kenapa? Dua ya dua. Akan Saya pakai bahasa nasional. Salah sendiri saya suruh pakai bahasa nasional. Andaikan saya suruh pakai bahasa Jambi, saya pakai bahasa Jambi. Bisa. Mertua saya Jambi. Apa sing hayu-hayu? Bisa. Wes. Sakarepku, yang penting sampean paham. Yo kalah. Zaman sekarang semuanya udah kebalik. Yang bener disalah-salahin, yang salah dibener-benerin. Zaman sekarang yang baik dijelek-jelekin, yang jelek dianggap baik. Direken aku. Yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin. Yang gak penting dipenting-pentingin, yang penting dianggap gak penting. Saya tanya, tolong dijawab yang kenceng. Sholat Id, halo? Sholat Id itu sholat hari raya. Itu hukumnya wajib apa sunnah? Sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Lah sunnah sama wajib itu lebih penting yang mana? Berarti sholat Id sama sholat subuh penting yang mana? Penting subuh. Di daerah sini jamaahnya sholat subuh sama jamaahnya sholat Id, rame yang mana? Katanya penting subuh. Loh kok rame sholat Id? Mesti bantah, lambe-lambe kudungan ini mesti bantah. Sholat Id rame pak, orang setahun cuma sekali, maka rame. Oke, kalau begitu subuh jamaah biar rame, apa perlu diusulin sholat subuh setahun sekali? Halo? Bapak, Ibu, hati-hati nggih. Kayak nggak tahu aja, semuanya udah ngerti, tapi kenapa males jamaahnya? Ini belum lagi menyangkut akidah-akidah yang sekarang subhanallah kita prihatin. Banyak aliran-aliran yang sesat, banyak pula aliran-aliran yang sesaat. Oi, aku ini didengerin apa enggak sih? Kan sekarang banyak aliran yang sholat sehari cuma 3 kali. Pokoknya tidak karu-karun. Ada yang suka membid'ah-bid'ahkan. Ini tahlil bid'ah, tahlil syirik, tahlil subhanallah. Kalau tahlil haram, tahlil bid'ah, tahlil syirik, itu yang paling saya pikirin gimana nasibnya berkat. Oke, kalau tidak seneng sama tahlil yasin, tidak apa-apa. Tapi jangan terus ini bid'ah lah, ini syirik lah. Emangnya kamu yang punya aturan? Kan sekarang ada yang kayak gitu. Aliran yang kayak gitu salah, neraka tuh. Aliran seperti itu salah, neraka tuh. Yang itu salah, neraka tuh. Yang benar cuman aliran seperti saya. Emang kapan kalau kontrak surga? Saya jadi kontraktor surga aja. Halo? Rati reken. Yang punya surga itu Allah, dudu mbahmu. Surga bukan hanya milik orang NU, bukan hanya milik orang Muhammadiyah, bukan hanya milik orang LDI. Oi, ketireken. Ayo kita tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Taruhlah hidangan Allah untuk hambanya itu luas. Tidak cuma satu aliran itu. Kalau yang benar cuma satu aliran itu, yang surga cuma satu aliran itu, berapa sih jumlah jamaahnya? Berarti yang masuk surga cuma sedikit, nerokoknya gak kamot. Hei, berarti reken. Jadi kalau memang ada yang gak doyan hidangan-hidangan semacam
Sholawat Nabi, Yasin, tahlil, manaqib, istighosah, ndak apa-apa. Emang nggak doyan, jangan dipaksain. Orang nggak doyan, tapi kalau kita doyan, kita nikmati, ya biarin. Orang kita doyan kok. Sama, misalnya di sini ada hidangan apa, sate kambing, aku doyan, tak makan. Nanti ada sate kambingnya enggak? Aku doyan, tak makan, tak nikmati. Sampean nggak doyan, orang sampean punya penyakit darah tinggi, geblak mangan sate kambing. Paham? Ibu juga begitu. Ibu kalau ngelihat ada ibu-ibu, ada perempuan pakai kerudung yang gede kayak karung, cuman kelihatan mata, lolang-lolong ngono kae. Ibu ojo alok, wis meneng, kudu guyu, timpet. Ojo kadang bolokno, ngono kuwi lek mangan bakso gak yo repot kabeh. Oh sampean tiru ngono ku paling yo sumuk sampean. Hoi. Ayo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita menghargai tentang yang tidak sepakat. Tasamuh namanya. Kalau urusan akidah tetap lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau urusan sosial kemasyarakatan, kerja bakti, ayo bareng-bareng. Ada tetangga yang meninggal, ayo bareng-bareng. Jangan dilihat ini kelompoknya ini alirannya ini. Faham? Kita semua saudara. Nah, nanti kalau waktunya ada. Kan sekarang zaman udah kebalik. Suruh sholat berjamaah aja malu, sholat berjamaah aja males. Padahal semuanya udah tahu. Kalau sholat berjamaah dibanding sholat sendiri, pahalanya terpaut berapa derajat? Berapa derajat? Kalau sholat sendiri dapat 1, kalau mau sholat berjamaah dapat berapa? 27. Ngene iki sik ana sing bantah. Alah 27 gak pengen. Nawang petolekor reka. Memang contohnya kecil, makanya sampean nggak pingin. Coba contohnya dinaiki kepingin. Ibu, kalau jamaah dapat 1 juta, kalau sendiri dapat 1 juta, kalau mau sholat berjamaah dapat berapa? 27 juta. Ibu dapat motor 2 udah. Bati kok. Pemane contohnya digawedekno nek jamaah dapat 10 juta, kalau sholat sendiri dapat 10 juta, kalau mau berjamaah dapat berapa? 270 juta, mobil baru. Makanya orang tidak mau jamaah itu bento. Tahu bento? Gila dia. Jamaah itu dijamin khusyuk. Nilai sholat kita itu tergantung sambungnya hati kita ke Allah. Nilai sholat kita, halo, itu tergantung ingatnya kita ke Allah, sambungnya hati kita ke Allah. Sekarang saya tanya, tolong dijawab jujur, Bapak Ibu, sholat selama ini hati Bapak Ibu benar-benar nyambung ke Allah, hati Bapak Ibu benar-benar ingat ke Allah, itu udah berapa kali? Oh kopok. Sampean sholat ati neling temenan karo Gusti Allah iku wis ping pira? Ya belas. Bolak-balik praketek. Kalau mau sholat koyo yo lek noto. Usolli. Takbir ya. Nyaris tak terdengar. Kayak iya oh begitu kabiro walhamdulillah katsir mulai wes sawit murah. Allahu akbar kayak kena rek isa. Ya Allah liman hamidah ki bondone utangan kabeh. Allahu akbar diatur ngene bongkok tenan. Allahu akbar iso nyaur utang boga. Allahu akbar ini bulan ini banyak tetangga yang punya hajat. Buan sak pirang-pirang. Allahu akbar besan yang manak pisan. Awak yang mau nak manak. Mau salat mentolo ngrasani besane manak. Ngono ku yo gak sampean to, aku yo ngono. Loh iya jujur toh, siapa sih yang bisa sholat khusyuk? Aku pengen ngerti, endi wonge?
Ini ngacung, ya dapurane wonge. Mana yang aku bisa sholat khusyuk, pengen tahu aku. Preketek. Padha ae. Sopo ae sama. Aku yang ngono kok sholat Allahu Akbar kabiru walhamdulillah. Iku ngaji ki sumbut poga. Gugup-gugup melayu pawan terlaju mobilnya. Allahu Akbar. Sangune titik balik mulai. Makanya suruh jemaah jangan suka sholat sendiri. Kalau sholat sendiri sulit nyambungnya hati ke Allah, berarti nilai sholat sampean 0. Semakin banyak sambung ke Allah, semakin banyak nilainya. Tapi kalau sedikit sambungnya ke Allah, nilai sholatnya juga sedikit. Kalau mau jamaah, nyambung gak nyambung, sholatnya api. Nyambung gak nyambung, dinilai bagus sholatnya. Itu keuntungannya jamaah. Orang jamaah semasjid itu tidak ada yang khusyuk, cuman imam satu-satunya orang yang khusyuk. Semua jamaah tertulis khusyuk. Enak kan? Imam tidak khusyuk, ada salah satu makmum yang khusyuk, semua dicatat khusyuk. Pokoknya malaikat itu kalau nyatet orang yang sholat jamaah borongan dia. Saya dapat bocoran informasi seperti itu. Jadi malaikat itu paling seneng kalau ada orang sholatnya berjamaah. Kelihatan ada khusyuk satu, udah tulis khusyuk semua, tutup buku, istirahat dia. Nyantai malaikat. Paling belenek kalau orang gak gelem jamaah. Soalnya catatannya ruwet. Ini baru takbiratul ikhram ada nilainya. Ini baru Fatihah ada nilainya. Rukuk nilai sendiri. Tapi kalau jamaah khusyuk tutup buku. Enak kan? Apalagi jadi makmum. Makmum itu nyantai. Makmum itu ndak mikir blas. Tinggal manut imam kan? Halo? Makmum itu gak mikir. Makmum itu tinggal ngikutin imam. Santai, ndak mikir blas. Imam berdiri, ikut berdiri. Imam tangannya diangkat, angkat dewe. Imam sendakep, ngikut sendakep. Biarin imam petentengan. Allahu Akbar. Makmum santai. Allahu Akbar. Iya kan? Jarno si imame metenteng lek maca Bismillahirrahmanirrahim. Makmum santai men. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi makmum biarin. Tapi ojo diomongno. Monggo pas imame Ar-Rahmanir-Rahim. Santai men, ojo. Sampai imame metenteng ya otote gulu sak linggis. Dolin. Makmume trimo amin. Makmume kari piye? Amin. Kari ngono tok. Amin. Nah, nanti imam melungker, melu melungker. Imam nyengongok, ikut nyengongok. Imam jungkel, tutute jungkel. Imam duduk, ikut duduk. Imam berdiri, berdiri. Imam Allahu Akbar. Makmum Akbar. Santai. Biarin imamnya metenteng dolin. Makmum kari bondo amin. Karo entul-entul jendit-jendit ngono. Gitu aja. Di buku catatan amal sama malaikat ditulis, dicatat nama Supardi. Alamat apa iki kampungnya? Pulau Mentaro. Amal sholat berjamaah. Pahala 27 derajat. Keterangan khusyuk. Sama malaikat ditulis khusyuk. Padahal Supardi kari bondo amin. Catatannya khusyuk. Makanya orang tidak mau jamaah itu orang gila. Iya. Kalau di Jawa itu ada filosofi, maaf, setiap masjid dipasangin beduk gitu. Itu kalau dicari kitabnya, dalilnya nggak kira ada, nggak kira ketemu. Ayo gelek ono, cari kalau ada. Kitab apa yang menerangkan dalilnya beduk? Wal beduku utawi beduk ndak. Tapi rata-rata masjid dipasangin beduk itu ada filosofi, ngajak jamaah. Masuk waktu isya, beduk ditabuk. Tong 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 tong. Kan mantul suaranya tuh. Mantep bu. Ini yang dipakai beduk tulangnya sapi jantan.
Lulange sapi lanang, mantep. Nek lulange sapi wedok siji, rada njebrak suarane. Orang tong brak 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 tong brak siji. Nguyuhe wae ora padha. Iya, lek sapi lanang nguyu iso nggae angka 8. Angka 6 iso dadi huruf D. Ape? Mungkin nek uyune sapi wedok rusak angkane. Yes, morat marit. Ini ada filosofinya. Ngandani wong Pulau Mentaro. Hei, Pulau Mentaro, ini udah masuk waktu Isya. Ayo kita sholat berjamaah. Nanti dapat 27 derajat. Ini tinggalin televisi, sinetron tinggal dulu. Ayo kita jamaah Isya. Nih, masjidmu cek kotong, tong, masjidmu kotong. Ayo diiseni 27 derajat. Udah dibilangin gitu masih nggak mau berangkat. Katanya beduk. Oh, Pulau Mentaro itu beduk gendeng, gendeng. Itu beduk masih belum terima. Diulang sekali lagi. Tong, deng, masjid tong, gendeng. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, enggak, maksud saya yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Oh ya nyumbang piro? Ini aku udah 1,5 jam ini ngaji. Halo. Itu masih subhanallah. Zaman sekarang banyak yang kebalik, aturan-aturan apapun banyak yang kebalik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mengakhiri uraian saya. Orang ngaji di mana-mana itu maksimal 1 jam. Ini aku udah 1,5 jam loh. Rugi berapa sampean? Ibadah dilakuin yang benar, mudah-mudahan semuanya nanti masuk ke surga. Dan ke surganya bersama-sama jadi keluarga yang utuh. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Amin Allahumma. Kan bisa jadi di dunianya utuh, nanti di akhiratnya pisah, Ibu. Iya, bisa. Yang satu ke surga, satu ke neraka. Mungkin suami ke surga, istri ke neraka. Atau sebaliknya, istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga. Lo nggak dengerin, makanya dengerin keterangan saya. Bisa jadi di dunia jadi keluarga yang utuh, tapi besok di akhiratnya pisah. Satunya ke surga, satunya ke neraka. Mungkin suami ke surga, istri ke neraka. Atau sebaliknya, istrinya yang masuk neraka, suaminya yang masuk surga. Padha wae. Saya coba rungokno. Mungkin pisah, Bu. Sijine nang swarga, sijine nang neraka. Mungkin sing nang neraka sing wedok, sing nang swarga sing lanang. Atau sebaliknya, suami yang ke surga, istri yang ke neraka. Ya udah, biar gak geger. Suami istri sama-sama masuk ke surga. Cuma mungkin masuknya gak bareng. Yang satu masuk duluan, satunya belakangan. Mungkin suami masuk dulu ke surga, istri belakangan. Atau sebaliknya, istri belakangan, suami ke surga duluan. Salah maneh. Udah, ya wis. Mungkin istri masuk surga dulu, suami belakangan. Oh, betul. Ini bukti Bapak, kalau perempuan itu sukanya dielem. Perempuan itu sukanya dipuja dan diperhatikan. Semakin sering dipuja, semakin sering diperhatikan, semakin seneng dia. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki seneng kalau dipercaya. Laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya. Tapi kalau perempuan merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Ini harus dimengerti. Ibu sebagai istri harus ngerti bahwa suami merasa dicintai apabila dipercaya. Semakin dipercaya, semakin merasa dicintai. Kalau dicurigai, iku wong lanang gak seneng. Dan bentuk kepercayaan
itu ibu, kalau suami lagi keluar, nggak usah sering-sering telepon, nggak usah sering-sering SMS. Setuju Bapak? Loh, kalau sering telepon, sering SMS itu tandanya kurang ada kepercayaan. Udah janji jam 7 pagi mau berangkat kerja. Bu, aku mau berangkat. Apa gimana panggilnya? Dek. Atau kalau nek corokennya paling yuk, Mama. Loh, kan orang sini udah modern. Mama, Papa mau berangkat, Mama. Kemana Papa? Mundur sawit. Ya hati-hati Papa, nanti jangan sampai keceblokan lo ya. Itu nanti ringnya tajam itu. Kalau keceblokan nanti Papa nyonyor nanti. Udah nanti paling Papa pulangnya jam 4 sore. Ya Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genah kan janjian jam 4. Baru keluar rumah 10 menit SMS. Sampai mana Pak? Suami baca, dijawab sampai jalan. Gregeten soalnya. Dapat 10 menit SMS lagi. Bareng siapa Pak? Jawab karo bojone, bareng manusia. Oleh 15 menit telepon. Ayo tadi ada suara perempuan, suaranya siapa? Masya Allah, gregeten ulang. Bener, udah janjian ya udah. Oke, ya Bu. Bapak-bapak mulai besok aman. Bapak juga harus ngerti kalau perempuan itu merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Semakin sering dipuja, dielem, semakin merasa dicinta. Semakin sering diperhatikan, semakin merasa dicinta. Kalau nggak percaya, coba Bapak nanti malam praktek. Perhatikan istri Bapak dalam-dalam. Pandang. Kalau perlu, jangan kedip. Pandang aja kedip. Nanti perempuan nak seweneng, bojo sama nak keloget. Seneng dia. Perhatikan terus, pandeng ya, ojo ketep wis. Oh bojomu sih seweneng keloget. Mesti nyomong nyawang po. Mas bojone dhewe gak oleh. Aku kan lihat istriku sendiri. Kamu biasanya kan kamu nyomong po. Biasanya kalau mau lihat gak kayak gitu, udah pang. Lah iya, aku kan lihat istriku sendiri. Biasanya gak ngomong. Seweneng dia. Lalu terus sampean ngelem Pak, jangan terlalu banyak kalau memuja. Dikit nek ngelem, sampean ngelem sama nubu. Tak sawang-sawang tambah tuwek kok tambah elek. Semakin tua kok semakin jelek. Jangan pinter ngeramut tawa, nganggo pantes, pakai baju apapun pantes, jangan selasi, pinter ngeramut tawa. Itu enggak jentik. Apa? Loh Bapak, perempuan istri itu kalau udah seneng hatinya, Masya Allah, meskipun duit belanja sedikit nggak masalah. Soalnya hatinya wes seneng. Makanya ngadepi wong wedok itu Pak, nggak usah kakek ngomong. Sampean laki-laki ngadepin perempuan kakean ngomong, gak kira menang sampean. Mesti kalah. Perempuan kamu sewakeh. Sampean sak kecap wong wedok 7 kecap. Sama rong kecap wong wedok 14 kecap. Sama 5 kecap wong wedok kaya manuk gentilang bar didulang gedang. Mesti ada. Taman terus no jeglek. Mesti megap. Balik kluyur. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak omong ngadepin perempuan. Jempolmu dokno. Pak, aku pakai baju ini cocok enggak Pak? Nggak usah pakai omong, pakai jempolnya. Bang itu es jentik. Pak, aku pakai kerudung ini pantas enggak Pak? Masakannya enak enggak Pak? Seneng bisa. Lah nek wong wedok kuwi seneng Pak, sampean enggak usah minta dikasih. Loh, minta pijet, minta bikinin kopi, ngono lho Bu. Sampeyan aku pikirane tekan ndi sih? Tapi jangan coba menyakiti hati perempuan. Jangan coba-coba menusuk perasaan perempuan. Sakit, tusuk yang lain saja. Sakit. Kadang wong lanang enggak pengertian. Sorry. Istri semakin gemuk, aja kate dilokno. Bojomu lemu ya wis. Disyukuri. Kadang enggak. Nek alokmu dudu omahe sing tingkat.
awak tingkat 3. Mesti ngamuk bojomu. Timbangane sampean gak iso yo omah tingkat ya omah awakku sing tak tingkat. Kurang tapi ya tak tingkate 7. Nggak usah. Kadang mau berangkat mau pergi kemana, istri pakai baju baru. Tanya, Pak, aku pakai baju ini cocok enggak, Pak? Masya Allah, Bu, kayak lontong. Ngamuk wong wedok les ngono balik sentiet, masuk kamar. Lha nek wis mengkurep ngono ku lumah-lumane angel. Yo, mah susah sampean. Halo. Jaya. Mungkin ini istri masuk surga dulu, suami belakangan. Kenapa? Ketika di dunia ibadah istri lebih banyak daripada suami, pahala istri lebih banyak daripada suami. Karena istri memang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli ibadah sunnah, puasa sunnah nggak pernah telat si istri. Senin Kemis nggak pernah telat. Pokok kapan dino Senin sing wedok mesti nyenen, kapan dino Kemis sing wedok mesti rajin dia, tapi sing laki senengane wis pokoke maksiat. Begitu malam yang istri sholat, begitu bangun tidur si istri bangun tidur langsung berangkat jamaah sholat subuh. Sedangkan suami madhabnya madhab Basurib, bangun tidur, bangun lagi, bangun, kan gak imbang kan? Bangun tidur si istri berangkat jamaah subuh, sementara suami bangun tidur, bangun lagi, bangun. Sorry bapak, kalau kondisinya kayak gitu besok di akhirat ibu masuk surga duluan, bapak belakangan. Bapak dihukum dulu di neraka. Nah, ibu mau masuk surga, itu di depan pintu surga, ibu dijemput sama malaikat dan ibu ditawarin. Malaikat bilang gini, ibu sekarang ibu udah bisa masuk ke surga, tapi maaf ibu, suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Tuh suami ibu, saman ditudono, terus saman gengke. Iya malaikat, itu kelihatannya suami saya, bukan kelihatannya ya itu suamimu. Masa nggak ngeliat tuh rambutnya berintek itu? Terus ibu ditawarin gini, gimana ibu? Ibu ke surga langsung atau tunggu suami dulu? Kira-kira besok ibu jawabnya gimana bu? Nunggu suami atau ke surga langsung? Langsung? Berarti bojomu mbok tombokno. Wani tombok piro? Bapak sampai narap ditombokno pak? Ibu oke, ibu mungkin sekarang ibu bisa bilang gitu. Langsung ke surga, tapi besok di akhirat nggak bisa. Kenapa? Karena di sana jawabannya otomatis. Otomatisnya gimana? Kalau memang suaminya tanggung jawab, qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab kepada istri-istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya, maka otomatis ibu akan menjawab, teguh malaikat itu suamiku. Gimana pun dulu ketika di dunia kami susah bersama, masa sekarang mau enak-enak sendirian? Istri macam apa aku? Lagian dulu aku udah janji sama suami, ku nanti dirimu di pintu surga. Aku nggak pisah-pisah sama suami malaikat. Dulu aku susah berdua, sekarang aku mau enak juga berdua. Kungkulo kali bojo kula niku mulai Joko loro kali perawan loro malaikat. Malaikat kaget kurungu Joko loro perawan loro. Akhirnya malaikat tanya, Joko loro perawan loro. Apa dulu ibu ketemu bapak di rumah sakit? Iya malaikat, dulu kita ketemunya di rumah sakit. Ibu waktu itu sakit apa? Sakit ginjal. Kalau bapak ginjal-ginjal. Ditunggu pak, sama ditunggu, nanti masuk surganya bareng. Tapi kalau si suami nggak tanggung jawab, sering zalim ke istri, sering membohongi istri, punya duit 2 juta, cuman bilang punya 1 juta, yang 1 juta dibikin nakal. Sorry, ibu ketika ditanya sama malaikat, ibu akan tega pak. Ditanya sama malaikat, ibu udah bisa masuk surga, tapi suami ibu masih di neraka. Gimana ibu? Tunggu suami dulu atau langsung ke surga? Dengan lantang ibu akan menjawab, langsung aja ke sawan. Soalnya biar sering mendengarkan kulhu aile. Jadi jawab langsung aile sewen. Dari malaikat terus suami ibu gimana? Biarin bonyok ya wis. Kitin waktu di dunia. Jadi wong lanang dingkek-kek nggone neraka. Sing wedok mlebu swarga. Engko nyusul aku Bu sampean. Kan aku wis nyenteni sampean nang swarga. Bapak, sampean kok nelongso Pak ketoke Pak? Apa potonganmu yang ngono kuwi Pak? Rasakno meneh. Setuju ibu? Bojomu gak setia pak.
Ya Allah. Atau sebaliknya. Lu gak usah dibalik gimana? Ketika di dunia suami lebih ahli ibadah daripada istri, pahala suami lebih banyak daripada istri. Suami ahli zikir, ahli berjuang, ahli sholat malam, sementara istri ahli mengumpat, ahli ngerasani, ahli ngomong elek, fitnah, tumbak cucuan, omongan kene didol merono, omongan kono didol mrene. Ya wis kaya kebiasaan ibu-ibu lah. Malam hari suami sholat, istri ngorok, melungker, dibangunin nggak mau bangun, mulet, bu, bangunnya mama, ayo bangun, sholat malam. Jam berapa nih bang? Jam 2:30. Ayo sholat. Sholat. Minta bang, masih 2:30, bentar lagi. Turun mana? Suami sholat, dikir. Begitu jam 3 dibangunin lagi. Mama, udah jam 3, ma. Ayo sholat, ma. Ayo. Mulai. Minta bang, geger kulo sik loro kabeh, bentar lagi. Subhanallah. Sampai tarhim. Setelah suami sholat dikir, tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Istri dibangunin, ayo mama, ayo sholat mah, udah tarhim mah, mumpung masih ada waktu mah, ayo tarhim, anjan si suami ini yo sabar, yo telaten, koyo aku lah. Kayak siapa kayak gini enggak blas. Bangunin, pancet gak gelem tangan. Sampai tekan azan. As-salatu khairum minan naum. Mas, azan jamaah, terus udah enggak salat malam. Jamaah. Berangkat ke dewe. Subhanallah, suami berangkat, istri ngorok. Maaf ibu, besok di akhirat bapak masuk surga dulu, ibu dihukum di neraka. Bapak sama bapak ketika mau masuk ke surga, di depan pintu surga ditawarin sama malaikat, bapak sekarang udah bisa masuk surga bapak, tapi maaf istri bapak masih dihukum di neraka. Gimana bapak, nunggu istri dulu atau ke surga langsung? Bapak kira-kira besok jawabnya gimana bapak? Nek wong lanang enggak usah ditanya, malah malaikate dilokno langsung. Ngapain pakai nunggu lama-lama? Langsung. Malaikat kok goblok. Cari malaikat, itu istri bapak tuh gimana? Gampang, ntar kalau nyusul ditampani. Kasian deh lu. Nah kita kan nggak kepengin seperti itu. Kita kan kepenginnya bareng-bareng, oke? Maka harus watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, dan watawasau bil marhamah. Itu berlaku dalam segala aspek kehidupan. Termasuk hubungan suami istri. Maka ibu kalau lagi ada pengajian, biasanya yang rajin datang di pengajian kan ibu. Suami diajak, Pak, ayo pengajian Pak, aku sayang karo sampean, aku cinta karo sampean, aku mau pisah karo sampean Pak. Ayo pengajian, aku pengajian, sampean pengajian sok ning swarga, aku yang mlebu swarga, sampean yang mlebu swarga. Len aku saiki pengajian, sampean gak berangkat pengajian. Sampeyan awak dhewe pisah Pak, aku nang gone swarga, sampean nang gone neraka, aku mau pisah Pak, aku sayang karo sampean Pak, aku cinta karo sampean Pak. Makanya aku gelem sama nikahku mau dilamar wong liya, dhewe nakes sing njaluk aku tapi aku ora ono sing gelem Bapak, aku mencinta sampean Pak. Aku kepengin mlebu swarga karo sampean Bapak, diajak. Bapak juga begitu, kalau lagi mau sholat jamaah, mau berangkat ke masjid, istri diajak, Bu, ayo jamaah Bu, biar nanti kita masuk surganya bareng. Nanti kalau aku jamaah, bapak jamaah, ibu enggak, besok bapak ke surga, ibu ke neraka gimana? Menung, soalnya apa Pak? Urusan itu enggak ada yang menegur sampean. Kalau enggak diri sampean sendiri, karena enggak ada takmir masjid yang ngabsen orang sholat jamaah. Tahu kalau takmir masjid sini ngabsen orang jamaah? Begitu ada yang berangkat dicatat Pak Kades berangkat, terus Pak Kades ditanya, Pak Kades ini berangkatnya sendiri apa bareng istri? Orang Kadesnya nggak pernah jamaah. Apalagi yang situ malah nemen. Halo, nggak ada yang ngabsen orang jamaah itu. Maka diharap seorang mukmin itu bisa menegur diri. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan.
Lo ngaji 2 jam kok gak oleh mandek. Lo nyangoni lo piro. Kate meloro wong. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wes Bu, aku ngaji gak ning kene tok. Nyabis ini masih ada lagi jadwal, ada lagi besok pindahnya ke Palembang, dari Palembang ke Lampung. Coba biarin. Yo, aku ngergani sampean sama yang ngergani aku. Nah, sebelum saya akhiri uraian saya, mungkin ada ibu-ibu yang kepingin memandang wajahku, monggo. Daripada nanti menyesal, pandanglah wajahku sepuas-puasmu dan bawalah dalam mimpi indahmu. Mudah-mudahan kata-kataku bisa masuk ke lubuk hatimu. Kok dikoyak itu diomongin teman-teman ini dong, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harimu, hingga hidup kita benar-benar dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa sibatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina wal hikmah wal ridha wal maghfirata wal jannah. Nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib baqlana zu'i imanana wa la tusallib 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaira dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syqa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluhu ya rabbana wa ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.